ada di bawah anak panah itu kan ada lengkungan garis, maka kita bisa menarik itu karena itu tinggal disesuaikan. Nah, grid di sini kan membantu kita seberapa lengkung atau seberapa jauh biar terlihat simetris kan begitu. Nah ini adalah kemarin maksud daripada latihan kita menggunakan cermin. Terus satu lagi kemarin yang saya juga mau sampaikan, kemarin ada kalau tidak salah di kelas ini ya yang apa? Betty sudah membuat sebuah bidang dengan tool yang baru, tapi ketika diwarnai tidak bisa gitu. Nah, kalau memang sudah dapat dipastikan bahwa bidang itu dibuat dari dari tool yang memang sudah tidak aktif objek drawingnya, maka ini kemungkinan besar adalah bidang atau perpaduan dari garis itu belum sempurna. Coba saya dibantu membuat sebuah segitiga, Mbak. Dibantu membuat sebuah segitiga dengan garis lah ya, dengan garis. Ada bolongnya gitu Pak yang dimaksud. Coba saya pengen dibantu membuat sebuah segitiga dengan garis. Yang pertama ini aja, garis pojoknya saling berpotongan biar pastikan rapat, saling berpotongan. Jadi langsung disilangkan aja, langsung disilangkan, jangan langsung disilangkan gitu. Jadi 3 buah garis saling bersilangan gitu sehingga membentuk bidang segitiga. Dipotongkan aja Mbak, langsung disilangkan, tidak usah di pojokan. Nah lah gitu. Boleh lah begitu. Dia boleh. Nah begitu. Oke, 1 garis lagi berpotongan sehingga ada bidang segitiga, bebas terserah. Langsung berpotongan aja. Ini Pak. Berpotongan aja. Yang panjang gitu Lunai. Nah benar, yang panjang. Langsung yang panjang gitu sehingga ini ya. Ya, terima kasih. Tapi ini yang garis pertama diperpanjang Mbak, biar memotong yang garis terakhir. Atau buat garis baru juga nggak apa-apa. Nah itu juga diklik. Caranya memperpanjang gimana Pak? Ditarik aja. Nah gitu. Selesai. Nah ini kan kita membuat sebuah bidang baru namanya segitiga kan, tapi pasti bahwa pojok-pojoknya itu kan tertutup karena dia berpotongan. Coba kasih warna Mbak dengan menggunakan bracket yang gambar tinta itu aja enggak apa. Oke, tintanya boleh pilih yang mana, terserah. Jangan putih, kalau putih nanti nggak kelihatan. Pilih itu toh yang gambar ember itu loh, yang atasnya, di bawahnya, di atasnya eraser, naik lagi. Nah itu, klik terus tuangkan di sana. Nah itu selesai ya. Berarti ini mudah dikasih warna. Berarti tetap selalu saya ingatkan ketika kita menggunakan tool untuk membuat objek, maka objek drawing. Masih ingat nggak objek drawing posisinya di mana Mbak Naili? Sambil mengingatkan yang lain, objek drawing. Objek drawing itu ketika kita pilih salah satu tool, maka dia akan ada muncul di option. Pilih misalkan line, pilih line. Nah itu di bawah di option itu kan ada yang sampingnya itu objek drawingnya, pastikan nonaktif. Berarti nonaktif itu ya kondisi yang demikian itu nonaktif. Kalau dia diklik kemudian kayak muncul gitu berarti dia aktif. Nah selama itu objek drawingnya tidak aktif, maka kita bisa melakukan seperti yang baru saja dilakukan oleh Mbak Naili, memadukan 3 buah garis kemudian kita kasih warna. Tetapi kalau misalnya kita membuat garis tapi kemudian objek drawingnya aktif, coba sekarang buat yang baru Mbak Naila tapi objek drawingnya diaktifkan.
objek drawingnya diaktifkan dulu. Diaktifkan dulu apa langsung mencet link? Diaktifkan dulu objek drawingnya. Nah, Yes. sekarang buat 3 buah garis seperti yang tadi. Bebas. Nah, coba bebas. Langsung aja lah, ya sih, terserah. Yang penting nanti memotong, saling memotong. Nah, oke. Coba dikasih warna sekarang. Bisa kasih warna, tuangkan di sana. Bisa nggak, Mbak? Nah, Udah bisa, Pak. oke. Yang demikian tidak bisa dikasih warna karena garis 3 buah yang terakhir dibuat oleh Mbak Nali itu adalah dia tidak saling berpotongan, dia saling bersilangan. Meskipun dia secara gambar dia berpotongan, tapi sesungguhnya dia tidak saling berpotongan, dia hanya bersilangan aja. Karena apa? Karena satu garis dengan garis yang lain itu sudah tergrup. Karena tadi objek drawing kan bisa dilihat efeknya. Efeknya kan kalau yang objek drawing itu kan ada kotak warna biru tuh. Tapi kalau yang tadi itu kan nggak ada kotak warna biru. Iya, berarti makanya saya selalu menyarankan dan mengingatkan ketika membuat objek, kemudian kemungkinan pasti kita kan akan melakukan editing pastinya. Nah, sehingga dengan harapan editing bisa dilakukan, maka objek drawing itu harus non-aktif. Sehingga kalau non-aktif ya maaf, kalau dia aktif maka editing tidak akan bisa kita lakukan secara sempurna. Ini kemungkinan pertama kalau kalian membuat saya bilang membuat bidang tetapi tidak bisa diwarnai. Nah, sekarang kemungkinan kedua kalau kalian membuat bidang tetapi tidak bisa diwarnai adalah coba itu sekarang dihapus saja, itu yang 3 garis pertama, 3 garis terakhir dihapus saja. Pakainya ini aja, Mbak, biar cepet. Halo semuanya, biar cepet ketika menghapus objek, pakai selection tool. Pakai selection tool, dipilih garisnya, diklik aja, diklik, kemudian delete aja, delete. Biar cepet. Nah, Langsung itu di blok. Di blok boleh, di blok boleh. Di drag itu boleh. Boleh. Nah, sekarang coba saya minta dibantu Mbak Naili membuat segitiga, tapi ini Mbak garisnya pas bertemu di pojokannya. Jadi nggak seperti yang ini ya, yang tampil tuh yang garis panjang kemudian berpotongan sehingga ada berlebih. Enggak, saya minta coba dibantu membuat sebuah segitiga. Diaktifkan nggak, Pak, objek drawingnya? Dimatikan berarti, biar bisa dikasih warna. Nah, begitu dimatikan. Buat garis yang betul-betul bertemu dengan pojoknya nanti. Coba. Oke. Satu lagi. Oke, terima kasih. Coba sekarang kasih warna, bisa enggak? Kayak tadi, oke, tuangkan di situ. Ganti warna ya, Pak? Boleh, warnanya kamu sukanya warna biru tuh. Nah, ini bisa kasih warna. Coba view-nya diperbesar, Mbak, view. View-nya diperbesar, view. Oke, di drag aja. Di drag di bagian segitiga geser aja, enggak bagian itu geser. Atau enggak ya diperkecil lagi aja, nanti biar gampang, diperkecil. CTR Itu malah memperbesar tentunya. Terus. CTRL plus Iya, mode. terus. Nah, stop. Ini Mbak disorot di bagian disorot di bagian pucuknya aja, diperbesar di bagian sudutnya. Pakai plus, kemudian disorot di bagian pucuknya aja biar langsung tersorot. Pakai plus, tapi di drag bagian di drag, tahu di drag toh, diklik, ditarik membuat kotak lah.
Nah gitu. Nah gitu, stop. Nah, ketika kita membuat sebuah bidang, membuat sebuah sisi ya saya bilang ya, ini kan bidang segitiga atau sisi. Kalau kita membuat apa, membuat bangun ruang itu kan namanya kan sisi ya. Misalnya kita membuat kubus itu kan nanti dia namanya sisi, sisi. Kalau ini kan namanya bidang, bidang karena di sini sisi apa bidang datar itu kan apa di R2 kan atau di apa hanya dua ukuran. Maka ini pojoknya ini coba dilihat di pojok ini dia sudah sempurna menyatu. Bahkan nanti di pojok-pojok yang lain mungkin bisa diperbesar lagi juga tidak apa-apa biar lebih kelihatan. Diteraklah begitu. Nah gitu. Nah ketika nanti kalian membuat bidang kemudian perpaduan antara garis satu dengan garis yang lain itu dia tidak menutup sempurna, itu kemungkinan yang terjadi, maka bidang yang kita bentuk ataupun sisi yang kita bentuk tidak akan bisa dikasih warna. Maka nanti jangan kaget ketika sudah mungkin dalam bentuk yang tadi apa view yang kecil itu kita sudah merasa bahwa kita sudah bisa membuat garis itu berpaduan ataupun menyambung gitu ya. Tapi ternyata kadang ketika dia sudah menyambung tapi belum sempurna, masih ada celah. Berarti celah sedikit pun, berarti celah sedikit itu nanti dia tidak akan mau diwarnai karena apa? Karena bidangnya belum terbentuk secara sempurna itu loh. Jadi kalau yang demikian tadi yang dilihat, yang di apa yang dibuat oleh Mbak Naili itu karena masing-masing titik pertemuan itu sudah sempurna menyatu, bidangnya juga sudah tertutup dan terbentuk dengan baik, maka bidangnya bisa diwarnai gitu. Kemarin ada yang tanya, Pak ini saya tidak bisa diwarnai gitu. Ya coba dicek di perpaduannya. Kemarin juga ada yang sudah jawab itu di apa di grup itu. Dicek dulu Mbak perpaduan garisnya mungkin tidak sempurna sehingga dia masih ada bolong-bolongnya, dia masih ada celah sehingga tidak bisa diwarnai gitu. Oke, itu hanya penekanan saja. Mungkin sebelum saya beranjak ke multi layer juga nanti sifatnya penekanan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu di forum ini? Silakan. Jika tidak, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang adalah coba ini saya minta Mbak Naili membuka yang tugas kemarin yang multi layer itu. Di save tuh Mbak Naili? Apa Kak? Yang tugas terakhir yang multi layer itu di save kan? Lupa aku save Kak. Oh, tidak di save. Aduh. Iya. Aduh. Ya udah biar lebih cepat. Ada yang ini mau bantu membukakan filenya yang kemarin di save? Jadi ini Mbak Nelly sementara bisa di close. Terima kasih Mbak Nelly sudah membantu. Yang lain gantian. Mbak Ana mungkin. Halo Mbak Ana, Septiana. Iya, Pak. Bisa dibukakan tugasmu yang kemarin terakhir multi layer. Mohon maaf, Pak. Saya belum buat. Halo. Why? Karena kemarin mau coba, tapi bingung kan, Pak. Terus nggak saya terusin. Tapi sudah toh. Tapi belum selesai toh. Nggak ada, Pak. Belum ada. Aduh. Mohon maaf, Pak. Jadi maafkan ya. Saya boleh, Pak. Oh boleh, sangat boleh. Sebentar. Nanti setelah ini Septiana dibuat ya.
Pak. Ini lagi sambil buat, Pak. Itu minumnya diminum itu, kasihan udah mau anget itu. Kamera di on kan terus malah bagus tuh, kenapa harus dimatikan? Khawatir saya. Halimah di ini jaga toko sekalian, Halimah. Iya, Pak. Yes. Tokonya dijaga baik-baik ya. Dia juga dijaga dia. Dijaga aja tokonya. Jangan dijual tokonya. Oke, Mbak. Bukanya lewat ini, Mbak. Buat apa? Bukannya lewat program. Dibuka dulu programnya biar lebih bagus. Bentar, Pak. Ini sekalian ini ya, apa? Tadi ada yang tanya di grup kayak, Pak saya udah save tapi dicari kok nggak ada gitu. Udah ini sekalian coba nanti pastikan dulu penempatannya di mana, pastikan dulu foldernya ada. Biasanya nanti ekstensinya fla, nama .fla nanti dicari di folder mana terus dibuka. Nah, dibuka dulu betul. Nah, file open. Tadi betul, sudah betul. File open. File open. Nah, dicari di folder mana kemarin disimpannya. Itu 3 itu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Oke, diperkecil aja tampilannya. Oke, stop. Coba perhatikan semuanya. Ini miliknya Mahmudah. Panggilannya apa ini? Mahmudah Ihsan Saputri. Panggilannya apa, Mbak? Panggil Mahmud atau Oh, Mahmud, ini toh yang Mahmudanya toh. Nah, ya kemarin kan nanya toh, oh lu ada yang udah menikah toh Mahmudah. Oh ini toh. Ingat saya. Nah, saya pengen cek coba. Saya pengen cek apakah betul-betul ini dibuat dengan menggunakan 2 layar minimal. Lebih boleh. Kemarin instruksinya adalah yang gambar itu yang ada cermin itu kan ada 6 cermin itu saya minta dibuat pada gambar, kemudian yang teksnya dibuat pada layar teks. Nah, kalau ditambah lagi 1 background, nah nanti backgroundnya adalah untuk memberikan warna background. Nah, saya pengen cek apakah sesuai dengan instruksi. Ya, kita nanti lihat bareng-bareng. Kalau sudah soal alhamdulillah, kalau nanti yang masih kesulitan, ya apa kita bantu gitu. Oke, saya pengen tahu caranya begini. Coba di bagian itu kan ada 3 layer miliknya Mahmudah. Coba dilihat semuanya. Ini ada 3 layer yang ditunjuk sama kursor itu.
ada background, ada teks sama gambar, betul. Itu layarnya diberi nama, tinggal di double klik itu kan nanti ada rename tuh, boleh. Nah, saya pengen coba ini, saya pengen ngecek, coba bagian teks, kemudian bagian mata itu yang diklik, Mbak, bagian matanya di teks diklik. Nah, diklik, gitu. Terus gambar juga diklik. Gambar diklik. Nah, oke, stop. Nah, ini kita bisa lihat bahwa background itu betul ada warna ungu, kemudian ada gambar yang anak panah sama lingkaran-lingkaran itu yang ternyata ada 3 lingkaran yang masuk pada background. Nah, monggo nanti Mbak Mahmudah, apakah mau sekalian yang gambar-gambar seperti ini mau jadikan satu di layar gambar. Ini kan kalau saya lihat di layar background itu ada, sudah betul ada background warna ungu sama anak panah itu kan. Tapi kalau memang anak panah yang mau disediakan pada background tidak masalah. Cuma kan ini ada link, coba di gambar bagian mata diklik lagi, kemudian di teksnya coba buka lagi. Oh gitu. Ini memang ini berarti cuma 3 lingkaran aja yang dikasih itu ya, yang dikasih. Oke, berarti memang ini ya. Oke, tidak masalah. Coba sekarang backgroundnya ditutup itu ya, matanya di backgroundnya ditutup. Oke, betul. Sama gambarnya ditutup. Nah, ini karena teksnya warnanya putih ya, karena teksnya warnanya putih, sehingga ketika backgroundnya itu ditutup, maka ya dia akan sewenada dengan background aslinya, yaitu warna putih, jadi nggak kelihatan gitu loh. Coba sekarang gini, backgroundnya dibuka, background dibuka. Nah itu, karena emang sekali lagi teksnya warnanya putih, sehingga ketika backgroundnya ditutup, maka dia tidak akan kelihatan karena kan satu warna itu. Nah, saya mau coba kalau teks background ditutup, teks sama background ditutup, terus gambar dibuka. Nah, begitu. Ini berarti bisa betul. Nah, apakah yang lain juga seperti ini kemarin? Jadi penempatannya sesuai dengan layarnya. Jadi ini ada 3 layar atau 3 lapisan. Berarti layar ini ya, dia sifatnya lapisan. Kalau contoh misalnya ya tadi ya, tadi kan yang dicontohkan sama Mbak Naili itu kan kita membuat 3 buah garis yang berpotongan sehingga membentuk sebuah segitiga. Seandainya kita membuat 3 buah garis atau gini aja. Coba Mbak Mahmudah Ctrl N. Oke. Nah, coba sekarang ini layarnya ditambah 2. New layer. Oke. Tambah satu lagi. Nah, sekarang kita punya 3 layar. Nah, sekarang gini. Kita kasih 1 garis di layar 1. Maka itu stop. Maka ini tadi ketika kita pengen membubuhkan objek pada 1 layar, maka layar harus diaktifkan. Kalau tadi kan misalnya tadi Mbak Mahmudah itu langsung ambil line, itu nanti di layar 3 karena tadi yang aktif di layar 3. Pastikan karena instruksinya begini, masuk di layar 1, maka layar 1 harus diaktifkan, baru kita ambil dulu nanti baru layarnya. Nah, ini posisinya adalah kita di layar 1. Ini posisi kita di layar 1. Nah, saya coba buat garis sembarang. Pakai line aja, garis sembarang. Guys. Oke. Sekarang buat garis lagi di layar 2. Jadi klik, tapi seolah memotong garis 1.
memotong garis satu bebas. Udah. Terus satu buah garis lagi di layar 3 yang memotong kedua garis tersebut. Ya dibuat ada hasilnya, Mbak. Nah gitu. Udah stop. Nah, coba perhatikan bareng-bareng. Saya dibantu sama Mbak Mamudah membuat 3 buah garis, tetapi masing-masing garis berada pada layar yang berbeda. Nah, saya ingin menyampaikan tujuannya adalah ketika kita membuat sebuah objek dengan layar yang berbeda. Tadi saya bilang layar itu lapisannya. Jadi di sini kita punya 3 lapisan, 3 buah layar, dan masing-masing layar ada objeknya yaitu garis. Kalau sekilas kita lihat di sini adalah 3 garis itu berpotongan. Nah coba sekarang kasih warna, Mbak. Bidang itu kan sebenarnya ada bidang ya, ada bidang segitiga atau yang terbentuk, ada bidang segitiga yang terbentuk. Coba sekarang kasih warna, Mbak. Bisa nggak? Bisa nggak dikasih warna? Boten, Pak. Nggak bisa ya. Nah, karena kita membuat garis itu, meskipun tadi kita membuat garisnya memang tidak menggunakan object drawing. Kalau yang tadi dicontohkan Mbak Nelly itu kan ada gambar demikian, kemudian bidangnya tidak bisa dikasih warna, karena kita membuat garisnya menggunakan object drawing. Nah, sekarang kita membuat hal yang sama, 3 buah garis yang berpotongan, tetapi masing-masing garis berada pada layar yang berbeda. Nah, ini yang saya mau tunjukkan adalah yang demikian ini dia sesungguhnya tidak berpotongan. Satu garis dengan garis yang lain itu tidak memiliki titik potong. Dia hanya bersilangan. Kenapa bersilangan? Karena dia berada pada lapisan yang berbeda. Sehingga karena dia bersilangan, maka tidak membentuk satu bidang apapun. Karena dia tidak membentuk bidang apapun, ya otomatis kita nggak bisa memberi warna bidang gitu loh. Jadi kayak gini aja. Jadi kalau kita punya garis ini, mohon maaf, ini saya punya jari sama pensil saya ini ya. Ini kalau di depan kalian ini kan sebenarnya dia berpotongan, tapi kalau saya geser seperti ini loh. Maaf, ini Bersilangan. ya hanya bersilangan, dia nggak nempel gitu loh. Dia nggak nempel atau dia nggak memiliki titik potong. Nah, ini efek daripada ketika kita membuat objek ataupun kita membuat objek dengan berbagai layer. Meskipun dia bertumpuk, tapi dia tidak, kan ada toh istilah intersection. Mas ingat kan pada materi sebelumnya itu ada istilah intersection ya. Jadi intersection itu adalah akibat daripada objek yang saling bertumpuk sehingga dia terjadilah intersection. Nah, di sini pun juga sama, tidak terjadi intersection atau titik potong sehingga memang tidak bisa dikasih warna karena dia tidak ada bidang gitu loh. Dia multi layer. Nah, kembali lagi yang tadi Mbak Mahmudah yang tugas 3 itu. Nah, ini juga semua dibuka. Semua layar dibuka. Nah, tinggal kita pasang itu. Nah, ini pun sama ya antara garis ya, yang garis seputus itu. Kemudian ada teks, ada gambar lensa. Itu dia memang mungkin ini ya yang paling kelihatan itu yang gambar yang 3 atas, kan di belakangnya ada background lingkaran ya, ada background lingkaran warna kayak ungu yang cerah itu karena dia memang dia seolah dia berpotongan tapi dia tidak menempel karena dia berbeda layar. Sebentar ya, ada tamu sebentar. Ternyata backgroundnya di dapur.
Oke. Oke, maaf kita lanjutkan, ada itu kakak saya. Oke, ini ada gambar yang 3 atas itu ya, yang cermin itu sama backgroundnya ada kayak lingkaran itu seperti lingkaran, maka dia tidak nempel, maka dia juga tidak terjadi intersection. Ini adalah apa? Efek daripada kita pemanfaatan multi layer. Maka nanti multi layer ini kita bisa manfaatkan ketika kita membuat dalam sebuah stage, tapi kita akan membubuhkan banyak objek yang harapannya nanti objeknya tidak saling intersection, maka dimanfaatkanlah yang namanya multi layer itu. Jadi manfaat dari multi layer itu adalah salah satunya adalah kita membuat tampilan atau desain dalam satu stage, tapi dengan banyak objek. Salah satu keuntungannya apa? Ketika kita mau melakukan editing ataupun perubahan bentuk, gambar dan seterusnya, bahkan warna, maka nanti kita tinggal fokus aja objek kita yang mau kita lakukan editing itu berada di layar mana. Tinggal nanti yang layar yang lain yang tidak ada untuk di editing ditutup dulu. Tadi sudah ditunjukkan bagaimana cara menutup layar. Tinggal kita mengeklik lingkaran hitam di bawah mata itu, maka otomatis dia akan aman. Atau gini, kita boleh tidak menutup tapi hanya mengamankan aja dengan menggunakan gambar gembok itu. Gambar gembok itu kalau kita klik, coba klik salah satu, Mbak. Misalnya kita ya di bawahnya aja. Kalau semuanya nanti ikut semuanya. Dibuka. Oke, misalnya ini kita mau mengedit di bagian teks misalkan. Tetapi yang bagian gambar sama background layer dia tidak tertutup tapi tetap aman. Berarti dalam arti kalau kita mau utak-utik gitu, maka kita diklik aja gambar gembok yang miliknya gambar sama background. Jadi yang gambar, yang layar gambar maksud saya yang lah itu diklik, sama yang miliknya background diklik. Nah, dengan demikian begini, meskipun objek ataupun layar pada gambar, layar background tidak tertutup, tapi dia otomatis nggak akan pernah terediting. Kita hanya bisa mengediting pada layar teks. Contoh aja misalnya gini, coba diklik di gambar, Mbak, pilih. Ini kan gambarnya kita amankan ya. Klik ini tidak maksudnya gambar di stage salah satu cermin diklik aja, bisa Mbak? Buatan Pak, tidak Nah, bisa. nggak bisa diedit itu loh. Jadi objek yang ada pada layar gambar sama layar background, tadi kan layar background ada itu ya yang garis putus-putus itu, dia tidak bisa diapa-apakan karena aman. Meskipun dia tampil, dia tidak akan aman. Kita hanya bisa ngedit di bagian teks untuk saat ini. Itu pilihan, mau mengedit dulu yang aktif kemudian yang lain disembunyikan, atau mau mengedit satu objek di layar tertentu dengan yang lain diamankan. Jadi itu fungsinya hampir mirip, cuma efeknya aja yang berbeda. Kalau kita menggunakan hide atau gambar mata, maka tidak kelihatan gitu. Tapi kadang kan kita kondisinya berbeda. Kita mengedit satu gambar, tapi yang lain biar kelihatan, biar nanti mungkin posisi ataupun desain biar kelihatan, tapi tidak terganggu. Ya menggunakan fasilitas lock itu, lock atau gambar gembok. Tapi kalau pengen ya udahlah yang lain ditutup dulu karena nggak ada keterkaitan, ya boleh ditutup dulu gitu. Ini multi layer, jadi ngapain sih kalau bekerja di banyak layer, kan di satu layar aja cukup gitu. Karena memang ya itu tadi memang memfasilitasi kita semakin banyak objek yang kita gunakan dalam satu stage untuk memudahkan kita dalam mengediting gitu loh. Jadi salah satu tujuannya kenapa kita bekerja di banyak
layer ya untuk memudahkan kita dalam editing objek. Karena kalau kita banyak objek, kita banyak gambar dalam satu layer, nanti tumpuk-tumpukan. Maksudnya dalam arti masing-masing objek kan saling bertumpuk itu kan. Padahal kemungkinan ke depan itu kan akan ada perubahan, editing dan seterusnya. Kita akan susah dalam mengelola ataupun mengediting. Begitu teman-teman mahasiswa yang berbahagia semuanya tentang multi layer dan beberapa tool yang kemarin sudah kalian coba. Kalau memang harapan saya ada yang bisa menyampaikan sesuatu sehingga nanti ada bahan untuk kita bisa berdiskusi. Silakan, saya tunggu. Gimana? Nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah dan nggak ada yang mau disampaikan, saya ke animasi. Ini sebenarnya juga mudah. Ya, kita ke animasi ya. Sambil kalian juga membuka masing-masing aplikasi dan juga bisa membuka materinya, dan nanti yang bersedia langsung live mencoba saya pandu. Oke. Saya tawarkan sekali lagi, mungkin yang lain mau gantian enggak apa-apa. Yang langsung mau mencoba, mungkin ada yang sudah mencoba, di sini? Animasi, ada yang sudah mencoba? Nah, ini animasi itu kita memberikan efek gerak terhadap objek, Nanti gerakannya ada di antaranya ada motion, kemudian ada timeline editing, kemudian ada frame by frame. Frame by frame ini nanti kita gerakannya per frame itu, dan kemudian nanti ada animasi bentuk, animasi putar, animasi warna, kemudian ada yang terakhir itu ada sampai pada motion guide. Ini yang agak lumayan, itu yang motion guide. Terus nanti udah itu ya, motion guide terakhir. Oke. Ada beberapa animasi itu lumayan nanti. Oke. Kalau memang apa ini yuk yang udah nggak ada sama sekali ini yang sedang mencoba sampai ke sana? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Oke, tidak apa-apa. Ada yang mau saya ajari langsung? Siapa di sini? Yang lain nanti bisa ikut. Fikri, halo Fikri. Ini sudah ya, Pak? Ya, gantian sama yang lain ya, Mbak ya? Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih kembali, terima kasih sudah dibantu. Saya pengen, karena tadi gak ada yang mana, saya coba, saya Fikri, halo Fikri. Kalau nggak ada yang mau menawarkan diri, petunjuk, Fikri. Halo Fikri. Ya, Pak. Mana Fismu Fikri? Halo, yuk. Fikri, Fismu mana? Fismu mana? Fismu mana?
Oke. Iya Pak, ada Pak. Kamu pakai apa? Laptop? Dan pakai HP. Nih mau buka. Laptopnya Laptopnya dicas. dicas, Dicas. nggak bisa dinyalain. Ini lagi di. Nggak mencoba berarti tak? Tadi Udah. Heeh. Oke. Bisa nggak saya pandu? Baik Pak, nah. Itu dulu. Ini aja wes, langsung biar cepet. Yang menggunakan PC sekalian, yang menggunakan PC sekalian biar nanti share. Ya, Pak. Ya, Karina, lo terima kasih sudah mau bersedia. Sehat Karina? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Di rumah aja ya? Iya, Pak. Aman ya di rumah ya? Alhamdulillah aman. Gimana sekelilingmu? Keliling. Alhamdulillah aman. Banyak. Gimana Mbak? Tutup gitu, Pak. Kalau tutup. Oke, coba dibuka Mbak Karina. Mau terima kasih dibuka. Oke, bagus Mbak Karina. Oke. Mau mencoba mandiri dulu apa langsung bareng kita pandu? Mbak Karina bisa sekalian buka ini, buka modulnya yang kemarin saya bagi itu. Materinya dibuka lah itu. Iya, dibuka. Iya benar, itu dibuka. Bisa nggak dibuka, Mbak? Suaranya orang, Pak. Maaf ya, Pak. Oh iya. Ya apa-apa. Iya betul, proses masih loading. Not responding ya, Mbak? Iya. Harus di close, harus di restart itu. Di restart ininya, di restart programnya aja. Diklik kanan di bagian itu sebelah kanannya lagi. Kanan lagi yang bikin kosong. Yang kosong, yang bawahnya bawah. Kanannya kanan. Kanannya kanan, di sebelahnya itu loh. Nah, klik kanan. Klik kanan.
Bisa nggak diklik kanan? Bisa Ini Pak, biar. uji Oh udah DPD. bisa. Oh udah, alhamdulillah. Oh iya, tinggal. Halaman 43. Yang atas tuh langsung diketik halaman 43 aja. Nggak apa-apa, itu yang atas itu kan ada tuh. Bagian atas diketik 43 gitu, biar langsung ke halaman 43. Yang 1/74 itu, yang satunya ganti 43. Ya, Pak. Ya, biar cepat. Nah, itu ganti 43. Wah. Nggak mau kebuka ya Pak? Kenapa ya Pak? Yang lain bisa mencoba juga. Ini kita lihat bareng-bareng yang saya mandu Mbak Karina. Yang pertama animasi motion twin, Coba kita baca bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng, nanti kita coba bareng-bareng melalui Mbak Karina. Oke, animasi twin itu adalah animasi untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain. Jadi animasi twin itu adalah memindahkan objek dengan cara memberikan animasi gerak, ya maaf, memberikan animasi gerak dengan cara memindahkan satu objek ke satu titik ke titik yang lain gitu loh. Jadi itu namanya animasi motion twin. Langsung aja biar lebih mudah caranya. Langsung aja biar lebih mudah. Berarti nanti kita ini ya, tolek kanan, toleh kiri. Jadi yang pertama satu klik oval tool. Ambil oval tool, Mbak. Ambil oval tool. Nggak apa-apa. Ambil oval tool. Buat lingkaran. Buat lingkaran. Oke. Oke, udah gitu, udah apa sih gitu. Udah. Digeser ke kiri, Mbak. Coba, Mbak. Diblok aja, diblok. Jangan diklik. Ya, pakai diblok. Nah, itu diblok. Nah, karena kalau nggak diblok itu kan ada dua ya, ada stroke sama fill, biar semuanya ikut. Geser ke kiri lagi, Mbak. Terus stop. Udah. Nah, kemudian kita sudah. Kemudian yang kedua adalah klik menu edit. Jadi klik menu edit. Select all untuk memilih objek. Nah ini gini, sebentar. Ini ada satu langkah yang lebih mudah, di-drag aja Mbak, disorot aja. Jadi Mbak Karina sudah melakukan. Berarti kan kita membuat objek lingkaran itu kan ada fill sama stroke. Intinya adalah fill sama stroke diaktifkan karena ada dua. Boleh langsung select all, klik. Nah, itu intinya adalah kita mengaktifkan stroke sama fill. Itu bisa menggunakan edit, select all, atau disorot aja langsung. Coba klik di sembarang tempat dulu. Sebentar. Klik di sebelah itu, kemudian disorot aja, disorot. Nah, seperti itu, disorot begitu. Maka antara fill sama stroke kan semuanya aktif. Kemudian klik kanan, klik kanannya di tadi itu, klik kanan, convert, nah convert, ya klik pilih grafik, tipenya grafik, oke.
Oke, itu seperti yang ada di halaman tadi yang di itu sudah kita sampai pada nomor 3. Tadi kan kita sudah convert to simbol, kemudian pilih grafik gitu kan. Kemudian yang nomor 4 sekarang kita masuk pada frame 30. Masuk ke frame 30, pilih Mbak frame. Frame itu yang kayak garis-garis dulu Mbak yang di atas. Yang atas. Yang atas itu Mbak, yang ada garis. Nah itu cari angka 30, cari angka 30, terus klik bawahnya 30. Kotak kecil itu loh. Nah, klik, udah stop. Itu namanya kita memilih frame 30. Itu kan di sana. Coba kembali lagi ke modul, ke materi, klik pada frame 30. Lah ini sudah klik pada frame 30 itu sudah yang dilakukan oleh Mbak Karin. Kemudian apa itu? Klik kanan, pilih insert keyframe. Klik kanan, tadi di frame 30 klik kanan, insert keyframe. Key yang bawah. Nah itu insert keyframe. Nah, sekarang insert keyframe, kemudian benda digeser ke titik yang lain. Digeser, pakai kursor aja nggak apa, biar cepat. Nah, terserah, bebas terserah. Nah, terserah itu. Kemudian coba pindah ke materi. Nah, itu sudah geser. Kita sudah sampai pada ini, sudah pada ke nomor 5. Masih di frame, kan tadi masih di frame 30 ya. Ini posisinya masih di frame 30, yang aktif di frame 30. Bisa dilihat di framenya kan yang aktif 30. Berarti masih di frame 30, kita sudah memindahkan lingkaran ke bagian kanan. Sekarang yang nomor 6. Klik pada frame 1. Klik pada frame 1. Untuk kemudian lalu frame 1, framenya bawahnya angka 1. Nah, itu. Kemudian di bawah, di bagian bawah itu ada bagian properties, geser ke bawah. Ada yang frame ini bagian bawah properties ada nggak? Mana Ini Pak? pakai Itu tandanya itu diklik dulu, pakai tanda scroll. yang bawah itu. Pakai scroll. Pakai scroll paling kanan. Scroll paling kanan. Scroll. Yang itu loh, yang scroll. Bawahnya lagi. Lalu geser ke bawah. Terus. Pol bawah. Bukan sih Pak. Nah, itu ada properties kan? Oh, Nah, iya. ada properties. Pilih pilih ini mana tadi? Motion twin, pilih bagian twin. Pada bagian twin. Itu dibuat full aja, biar kelihatan full. Nah, bagian twin mana twin? Properties. Coba ini maaf, itu diklik lagi itu karena itu propertiesnya objek. Kita diminta mengeklik pada propertiesnya frame. Klik frame 1. Klik frame 1. Lihat di atas. Frame 1. Itu frame 29. Klik. Nah, sekarang propertiesnya itu sudah miliknya frame. Twinnya muncul, twin. Di bagian properties, Mbak. Nah, Iya, itu Pak. sebelah kanan. Ini. Nah, itu pilih motion. Sehingga di atas muncul anak panah kan? Iya, Pak. Ya, selesai. Atau caranya nanti bisa langsung klik di salah satu frame, klik kanan motion, itu boleh. Langsung itu sudah selesai, Mbak. Itu sudah selesai. Caranya sekarang dicoba dengan cara kontrol menu kontrol atas, menu kontrol atas kontrol menu Iya, ini. kontrol ya, test movie. Ini, Pak. Itu hasilnya. Jadi
membuat objek bergerak dari satu titik ke titik yang lain, namanya adalah motion twin. Nah, coba sekarang saya minta Mbak Karina mengulangi lagi, membuat sendiri di jendela yang baru, yang lain juga mencoba. Saya tunggu. Ini ditutup dulu, Mbak. Di close. Mbak Karina membuka halaman baru lagi, Ctrl N atau new, boleh new, Ctrl N juga boleh. Oke, sekarang diulangi, diulangi. Nanti saya lihat. Yang lain juga mencoba ya. Saya minta mencoba ini sambil saya ini nyolokkan adaptor di laptop saya, ini baterainya mau habis. Coba sekarang dicoba dulu. Mbak Nelly jangan dipindah dulu, tapi diklik dulu di frame 30 baru dipindah. Itu objeknya jangan dipindah dulu, Mbak. Itu di frame satunya kosong, Mbak Nelly. Coba klik di frame 1. Nah, tadi soalnya dipindah dulu baru klik di frame 30. Kalau dipindah dulu kosong, itu tandanya kan frame-nya coba diklik di seberang stage, klik stage, klik. Nah, itu antara frame 1 sama frame 30 itu posisinya belum berubah. Atau begini saja sekarang, coba klik di frame 30, klik frame 30. Nah, sekarang objeknya dipindah ya. Karena itu, nah sekarang akhirnya nanti akan dari sana ke sini. Terus langsung apa tadi? Coba setelah ini udah tinggal lanjutkan lagi. Pak, tadi arrow tool-nya itu di mana? Apa? Apa tadi? Apa Properties. sih? Benar, Pak. Iya. Di bagian bawah kan itu kan ada tool. Arrow tool itu di mana, Pak? Arrow tool itu selection. Belum berhasil. Belum berhasil. Karena belum muncul anak-anak. Itu di mana, Pak? Arrow tool itu tuh selection tool tuh arrow tool namanya. Berarti nama lain dari selection tool tuh arrow tool. Jadi selection tool itu nama lainnya arrow tool. Ini coba yang tadi bisa, oke, mau biar lebih enak mencoba dari awal aja lah, biar enak daripada nanti saya pandu. Sebenarnya tadi bisa saya perbaiki, tapi mencoba dulu aja Mbak Karina. Iya, Pak. Ini harus memang pelan-pelan karena baru pertama mencoba gitu, step by step. Nah gitu, basic. Oke, sip.
ada buku. Sudah bisa, Pak. Berarti memang pada intinya kan begini Mbak, antara kan kita di situ kan ada dua frame ya teman-teman, Mbak Karina juga perhatikan kita ada dua frame, frame 1 dan frame 30. Pastikan bahwa posisi benda ataupun posisi objek pada frame 1 dan frame 30 berbeda. Coba saya memastikan bahwa frame 1 dan frame 30 benda berbeda. Coba ini di close dulu Mbak. Oke, di close. Close. Klik di frame 30. Klik. Nah, itu bendanya sudah di sebelah kanan. Frame 1 diklik. Nah, itu benda awal. Jadi frame 1 itu adalah benda awal, posisi awal. Frame 30 adalah posisi akhir. Nah, pastikan bahwa antara frame 1 dan frame 30 harus muncul anak panah mulus. Itu ada anak panah mulus ya. Kalau di antara kalian ada yang anak panahnya tidak mulus, yang mungkin ada yang putus-putus biasanya itu kalau pas mencoba. Coba di sini ada nggak yang mencoba di sini yang ternyata anak panahnya nggak mulus, berarti ada garis putus-putus begitu. Karena kalau itu memang terjadi, bisa jadi pada saat convert itu ada yang belum terconvert. Loh kok Pak, kok ada yang belum terconvert? Kan di situ objek itu kan ada dua bagian. Ingat itu objek ada dua bagian, yaitu antara stroke atau garis sama fill atau bidang. Tadi minta Mbak Karina, Mbak di drag gitu. Karena kenapa di drag? Karena kalau tidak di drag nanti ada kemungkinan kalau cuma klik itu yang aktif cuma bidangnya aja, stroke-nya nggak aktif. Berarti kalau pas di convert menjadi grafik, struknya masih utuh, dia masih utuh, belum terkonvert menjadi grafik. Nah, kalau itu terjadi demikian, kalau pada saat kita kasih animasi kemudian ada bagian objek yang belum terconvert menjadi grafik, maka nanti dia akan menjadi kendala gitu loh. Maka pastikan harus terconvert. Nah, ini nanti kita juga multi layer yang tadi kita coba itu juga nanti sangat bermanfaat ketika kita memberikan animasi gitu loh. Animasi di sini gitu loh. Oke, itu Mas Sentuin. Mau mencoba lagi Mbak Rina atau cukup yang lain? Kalau enggak masih ada waktu saya lanjutkan ke yang Pak. Hmm? Sudah. Saran saya begini, kalian mencoba sekali dua kali mungkin melihat modul atau melihat materi, tapi berikutnya pastikan kalian bisa mencoba, bisa membuat tanpa melihat modul itu yang harus saya pastikan. Dengan begitu kalian akan, insya Allah akan bisa. Tapi kalau kalian masih melihat terus, nanti belum bisa. Jadi mungkin sekali dua kali melihat dipandu begitu ya. Tapi setelah itu mencoba dibaca dulu, kemudian mencoba tanpa melihat itu yang bagus gitu loh. Itu nanti insya Allah akan lebih mudah bisa dipahami gitu. Oke, mau mencoba lagi atau dilanjutkan ini? Coba lagi deh, Pak. Oh, boleh. Bersyukur tanpa melihat, langsung dibuat gitu. Kalau masih ragu, dibaca dulu, dipahami per stepnya. Kalau sudah, baru membuat tanpa lihat panduan. Yang lain nanti kalau yang mau yang mau present juga saya persilahkan yang mau gantian. Terus.
Oh ini. Hmm. Ini. Terus. Hmm. Udah bisa ya? Bisa Pak. Oke. Kita lanjutkan ya bagian berikutnya. Nanti bisa dicoba-coba lagi. Berikutnya adalah ini informasi ya yang apa? Yang timeline editing nanti bisa dibaca. Terus frame by frame. Berikutnya frame by frame. Ini simbol nanti bisa dibaca ya simbol. Kenapa harus di-convert ke simbol, ke grafik dan seterusnya? Karena kalau nggak di-convert dia nggak bisa. Dia ada movie clip, ada button, ada grafik. Ini informasi tambahan. Berarti nanti kalau movie clip nanti kita kalau membuat membuat satu objek di jendela utama, tapi dia istilahnya kita membuat animasi di dalam objek gitu loh, itu namanya movie clip. Nanti di bagian belakang ada kok, tapi ini hanya sebatas pengantar aja. Berarti membuat rangkaian animasi di dalam objek gitu loh. Jadi objek itu kalau kita berarti kayak semacam apa ya, kita membuat objek, tapi dia objek itu kalau di jendela utama dia hanya objek biasa, tapi kalau kita jalankan dia sudah memiliki animasi geraknya itu loh. Berarti kalau ini kan kita di jendela utama kita membuat motion objek kita buat, tapi nanti kalau movie clip itu meringkas gitu loh, meringkas frame gitu akan lebih enak. Terus button itu nanti kalau kita mau membuat, kalau di PowerPoint tuh apa itu namanya motion action click itu button atau navigasi. Nanti di sini juga ada, nanti setelah ini ada. Nah sekarang ini coba animasi frame by frame ya, yang halaman berikutnya bisa dilihat animasi frame by frame. Sekalian juga bisa dibuka, yaitu animasi frame by frame. Animasi frame by frame itu adalah tadi coba masih ingat kan tadi motion twin itu adalah pastikan bahwa objek di frame 1 sama frame yang terakhir itu kan berbeda posisi. Nah sekarang kita membuat animasi frame by frame itu adalah masih ingat nggak dulu pernah animasi kalian pernah bermain dengan kertas gitu loh, kertas yang bertumpuk, kemudian masing-masing kertas digambar dengan objek yang sama dengan posisi yang berbeda. Pernah bermain seperti itu? Halo? Kenapa? Pernah ya? Atau mungkin itu pernah ada kok iklan produk di TV itu yang iklan susu kalau nggak salah, itu kan ada itu ada kertas yang bertumpuk, kemudian masing-masing kertas bergambar objek yang sama tapi posisinya berbeda. Nah itu kalau pas kertas itu dibuka satu persatu kan seolah-olah gambar bergerak kan gitu toh. Nah di sini pun sama, kita membuat objek di satu frame dengan frame yang lain itu gambar sama, cuma posisinya berbeda. Nah itu nanti kalau kita pas run, kita lakukan pas kita akan tes movie, dia akan memiliki gerak sesuai dengan posisi yang ada frame by frame. Nah kita ketahui frame di sini kan banyak ya, frame-nya banyak, berarti satu apa namanya ya, ibaratnya begini,
logika aja dulu. Kalau lembar pertama, kemudian gambar posisi, kemudian lembar kedua gambar posisi yang berbeda, itu posisinya terlalu jauh, maka nanti gambarnya semakin cepat kan gitu. Sama dengan di sini nanti kalau frame-nya terlalu sedikit, frame-nya selalu sedikit, maksudnya per frame itu ya, kan frame-nya banyak, ada frame 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau perbedaan gambarnya itu per frame, nanti gambarnya akan semakin cepat. Tapi kalau perbedaan gambarnya itu misalnya per 5 frame atau per 10 frame, itu nanti adalah gambarnya akan semakin lambat. Contoh, ayo siapa yang mau bantu? Tak bantu, tak pandu sekarang. Ya siapa? Halo, ada? Fikri mau mencoba ini kayaknya. Iya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Coba di show. Oke, Mas Fikri tadi sudah bisa ya Mas Fikri ya? Ini belum bisa Mas Fikri. Ini belum bisa Mas Fikri tadi? Tadi udah nyoba nggak pakai modul susah, masih lihat-lihat. Tapi sudah bisa yang pakai modulnya. Iya. Oke, tidak apa nanti dicoba-coba lagi. Nah sekarang begini, nanti biar ini agak cepat karena waktunya juga sudah terbatas. Saya minta ini aja gambar pakai ini, Mas. Gambar pakai rectangle, gambar rectangle, kotak, rectangle kotak, klik. Terus ini Mas, klik. Terus kemudian sebentar, jangan gambar dulu. Ini sekalian tak tunjukkan sesuatu ke kalian. Sudah klik rectangle, kemudian pada bagian option bawah klik option bawah, option bawah, option. Nah itu klik set corner, klik. Nah itu pilih misalnya 20, kasih klik 20. Oke, coba gambar kotak panjang. Nah, lebih tipis lagi, maksudnya jangan terlalu gemuk. Enggak, maksud saya panjang Mas, panjang. Ini kan kayak persegi, panjang. Ini. Oke, sip, bagus, terima kasih. Nah, itu tadi yang saya tunjukkan adalah set corner itu awalnya 0. Kalau set cornernya 0, maka kalian akan menemukan sudut yang betul-betul 90 yang sudut. Tapi kalau set cornernya kita kasih angka, maka wujudnya seperti itu. Berarti kayak semacam berarti dia nggak ada sudutnya ya. Nanti kalau dia nilainya semakin besar, maka dia akan semakin mendekati oval atau bahkan lingkaran. Nanti kalian bisa coba-coba untuk set cornernya gitu loh. Nah, sekarang coba, itu kan kita membuat objek demikian di frame 1, Mas. Di frame 1 ya Mas ya, sama yang lain juga. Coba itu di blok Mas, di blok. Oke, di copy. Udah. Copy udah. Terus kemudian masuk ke frame 5 Mas, frame 5. Frame 5. Klik kanan. Sini, Pak. Insert keyframe. Insert frame aja. Maaf, insert frame, salah. Insert frame. Enggak, itu tadi ini aja di undo. Insert frame. Terus gambarnya dipindah. Terserah kamu, dipindah. Jangan jauh, yang enggak dekat-dekat lah. Biar nanti pergerakannya biar kelihatan. Naik lagi. Udah di situ udah apa Mas? Itu udah naik lagi. Terus numpuk gak apa kan itu sudah pindah kok. Stop. Terus di frame 10 sekarang lakukan hal sama, frame 10. Klik kanan. Maaf, bukan insert tapi insert keyframe betul ya Mas ya. Saya keliru, insert keyframe yang benar, keyframe, maaf.
Bentar, diklik di frame 1 Mas. Atau ini aja kita ulangi biar lebih mudah. Kita ulangi dari awal, buka baru. Atau bolehlah oke. Gambar yang sama kayak tadi. Udah, oke. Sip, segitu aja nggak apa. Terus di frame 5 keyframe. Di frame 5 insert keyframe. Bentar, bentar. Keyframe. Ya, keyframe. Terus dipindah kayak tadi. Nah, segitu enggak apa segitu. Udah, terus di frame 10 lagi keyframe. Dipindah lagi. Boleh ke bawah lagi. Terus frame 15. Pindah lagi. Udah, stop. Udah, ini selesai. Berarti kita membuat 4 frame ya. Frame 1, frame 5, frame 10, frame 15. Dan masing-masing frame ada kurang lebih 5 frame ya. Berarti saat frame 1 sampai dengan frame 4. Frame 5 sampai dengan frame 9. Frame 10 sampai dengan frame berapa? Frame 14 dan 15. Coba sekarang kontrol Mas, kontrol test movie. Udah belum kontrol test movie? Udah. Hasilnya mana? Sudah belum, Pak? Nggak kelihatan ya di sini ya? Tidak jalan ya Mas ya? Belum muncul. Loadnya agak lama ya loadnya ya. Ini sudah selesai tadi. Sudah apa? Berframe. Jadi nanti ini pergerakannya sesuai dengan perpindahan frame tadi yang dibuat oleh Mas Fikri. Jadi nanti dari frame 1, frame 5, frame 10, frame 15 itu loh. Apa di jendela yang lain ya Mas? Kok nggak kelihatan ya tes? Coba yang lain teman-teman ada yang mencoba sama dengan Mas Fikrin dan bisa jalan toh? Belum, Pak. Belum? Kemarin sudah nyoba, Pak, tapi lupa nggak ke save. Harus di save pokoknya nanti. Saya memang kan sejak awal pernah atau meskipun cuma di screenshot tapi juga harus di save karena ya ini juga menjadi salah satu. Siapa tahu nanti karena saya juga berencana itu pengen lihat gitu loh. Iya, Pak. Kalau yang belum ke save nanti bisa diulang lagi lah. Nah, ini mungkin karena PC-nya Mas Fikri yang nggak tahu kenapa loadnya lama, ini harusnya sudah bisa jalan gitu, sudah bisa jalan. Nanti gerakannya adalah perpindahan benda itu per frame. Berarti dari coba diklik Mas, frame 1 klik. Frame 1 aja diklik. Frame 1, frame 2. Kedua. Nah, maksudnya frame kedua itu frame 5 berarti maaf. Oh, iya. Nah, frame ketiga 10. Terus frame terakhir 15. Nah, seperti itu nanti perpindahannya nanti kayak ini, dia turun terus nanti turun terus begitu dia nanti. Nah,
Nanti kalau yang di modul, yang di materi itu nanti pergerakan tangan nanti ini. Nanti bisa dilihat ya nanti di modulnya itu bagaimana membuat sebuah apa itu namanya gambar model orang itu ya. Itu nanti yang digerakkan adalah tangannya. Berarti nanti kalian gambar seperti itu. Coba Mas dibuka modul Mas. Dibuka modulmu Mas biar semua juga bisa lihat. Atau saya ini aja coba Mas punyamu ditutup Mas. Ya, oke, Pak. Oke tutup. Terima kasih Mas Fikri ya. Ya, sama-sama, Pak. Terus oke terima kasih Mas Fikri. Ini saya mencoba share yang di saya biar semua bisa lihat itu. Nah ini. Nah nanti ini kalian gambar model kayak orang ini terserah nanti caranya bagaimana. Kalau di sini kan ada caranya ini tadi sudah saya tunjukkan ini bagian kepala itu biar lebih mudah atau mungkin nanti model yang lain boleh. Kemarin saya lihat ada yang menggambar kayak apa model Android atau apalah. Saya yakin kalian lebih kreatif itu. Kalau yang lebih mudah yang seperti di depan ini itu nanti silahkan kalau mau yang digerakkan hanya tangannya boleh atau sama kakinya. Intinya adalah gambar ini nanti masing-masing frame posisi antara tangan sama apa ya namanya sama kaki di masing-masing frame posisinya berbeda. Nanti boleh mau 5 frame, mau 10 frame bebas. Masing-masing frame mau panjangnya per frame juga boleh. Berarti nanti ini ya. Kalau tadi kan yang dibuat Mas Fikri itu kan masing-masing frame 4, 5 gitu ya. Berarti frame 1, frame 5, frame 10, frame 15 ada berapa? 1, 5, 10, 10 ada 4 frame tadi. Masing-masing frame kan panjangnya ada 4 sampai 5. Tapi kalau kalian masing-masing frame misalnya frame 1 dikasih, frame 2 dikasih, frame 3, frame 4 dan seterusnya masing-masing posisi berbeda itu kan berarti kan masing-masing frame panjangnya kan 1. Itu akan semakin cepat gerakannya akan semakin cepat. Nah, silakan nanti kan saya minta bisa explore ketika frame-nya semakin panjang seperti apa, frame-nya semakin kecil seperti apa. Intinya nanti silakan kalau yang mau dikasih efek gerak tangan ya nanti yang dikasih posisi gerak tangannya ya posisi tangannya berbeda. Mau kasih gerak kakinya ya kakinya yang berbeda. Berarti nanti itu kan ada tangan yang terbuka, nanti tertutup dan seterusnya. Nanti saya minta coba nanti ini dibuat kemudian hasil tes movie-nya dikirim ke grup. Itu ya, tes movie-nya dikirim ke grup nanti. Hasil yang kan nanti kan ke save itu. Berarti kalau kalian sudah membuat FLA itu nanti dia akan kalau kalian membuat dokumen seperti ini yang FLA itu yang buat dokumen FLA maka nanti akan tersimpan yang run-nya, nanti yang dikirim yang run-nya aja, yang run-nya aja. Atau boleh dua-duanya biar lebih bagus. Berarti hasil Maksudnya gambarnya run-nya gimana, Pak? coba ini, Oh, coba nanti. berjalannya gitu. Iya betul. Saya tunjukkan ini biar lebih tadi Mbak siapa ya tadi? Mbak Karina coba halo Mbak Karina. Halo, masih di situ Mbak Karina? Coba dibuka lagi milikmu tadi. Yang gambar tadi yang dibuat motion twin saya mau tunjukkan ke teman-teman. Yang lingkaran tadi ya, Pak? Yang motion twin itu coba dibuka. Saudara saya tak tutup dulu, maaf. Oke, Karina dibuka lagi. Ini, Pak. Tutup. Di save dulu. File save as. File save as. Di save dulu. Di save. Kasih nama motion twin.
Save. Oke, sekarang coba hasil setelah di save ditunjukkan dulu ke teman-teman. Namanya mana? Mau sentuhin? Itu ya. Coba itu ini itu seperti ini ya. Coba sekarang yang tadi disimpan di run di apa di tes movie. Kembali lagi ke sana enggak. Kembali lagi ke Makromedia. Terus itu di tes movie. Di kontrol tes movie. Oke, jalan terus begitu. Close aja langsung close. Terus kembali lagi ke folder tadi, ke foldermu. Nah, lihat ini ada 2 yang sudah tersimpan sekarang. Berarti yang atas itu kan yang apa yang pertama di save. Nah, yang kedua ini yang movie-nya, flash movie. Jadi nanti yang dikirim yang flash movie-nya. Yang pertama yang dikirim adalah capture-annya. Ini kalau memang ini harusnya bisa dibuka langsung. Nanti akan jalan. Coba langsung di double klik aja, di double klik. Pelan ini mungkin visinya yang pelan-pelan itu. Ini nah itu yang kedua langsung bisa diputar lah begitu. Ini yang kedua bisa langsung diputar. Berarti untuk nge-save yang kedua itu kita kontrol dulu langsung gimana, Pak? Yang kedua itu dia akan otomatis ke save kalau kita sudah menjalankan run. Berarti kita buat dulu sampai selesai, kemudian di save. Di save-nya kan hasilnya yang pertama tadi ya. Nah, yang kedua ini terus yang kedua ini akan otomatis kalau yang kita save itu di tes movie. Jadi yang kedua ini kita nggak perlu nge-save, gitu loh. Kita nggak perlu nge-save. Jadi dia akan otomatis ke save kalau kita sudah pernah nge-save yang sebelum dijalankan itu loh, yang di tes movie. Nah, nanti yang dikirimkan yang seperti ini, yang tutup. Berarti yang itu flash movie itu kan kalau ada tipe, coba dia ada masih ke itu kan coba dia ada name, ada data, ada type kan, itu kan ada flash dokumen sama flash movie kan. Kalau flash dokumen itu berarti masih yang kayak semacam ini yang masih bisa diedit loh, yang awalnya dia sebenarnya kalau ekstensinya flash. Saya bilang .fll ini namanya flash dokumen ini yang dibuka sama Mbak Karina. Tapi kalau yang flash movie-nya dibuka di double klik. Nah, ini flash movie-nya ini. Nah, ini flash movie. Ini akan otomatis muncul kalau yang flash dokumen kita sudah ke save dan kemudian dijalankan atau di tes movie. Itu nanti saya minta yang dikirim ininya ya. Nanti yang dikirim ininya. Sama capture yang coba ya, ininya di capture, tetap dikirim capture sama yang tadi flash movie-nya. Tapi yang saya minta yang dibuat yang wajib dikirimkan itu adalah yang frame by frame. Kalau ini dikirimkan syukur ya lebih baik dikirimkan. Tetapi paling tidak yang frame by frame. Begitu Mbak Karina sama teman-teman bisa dipahami atau mungkin mau ditanyakan silakan. Untuk ya, pengumpulan nggak ada ya Pak. Salah satu siapa dulu? Mbak Karina? Mungkin saya Pak. Mau tanya bukan? Tadi ini. Halo, gimana? Mbak Karina ada yang mau ditanyakan? Ini Ya gimana Mbak Karina? Kok nggak ada itu loh Pak, yang tadi yang kedua udah ku coba tes movie tapi kok nggak muncul ya? Muncul Mbak, harusnya muncul kalau dia sudah ke save, otomatis coba. Muncul otomatis, nanti dicoba lagi. Berarti kita buat dulu flash dokumennya, tapi harus di save dulu. Flash dokumen kita buat, di save. Kalau sudah di save, baru kita tes movie. Kalau sudah di save tes movie, nanti dia akan muncul di folder kita. Akan muncul di folder kita.
Pak, izin bertanya. Jadi yang Boleh. kita kumpulkan yang motion twin atau yang animation tadi, Pak? Kan yang saya minta frame by frame. Iya. Tapi kalau yang ini mau dikumulasikan lebih bagus. Oke, Pak. Siap. Ini Mia Putri, saya baca di chat ya, Mia Wulandari itu di save tapi di filenya nggak ada Pak. Dipastikan ini foldernya jangan sampai keliru. Kalau di foldernya ada pasti ada. Dan saya sarankan bukanya jangan langsung di double klik, tapi bukanya melalui aplikasi dulu. Berarti Macromedia Flash dibuka, nanti bisa muncul. Itu yang siapa itu Mia Wulandari. Jadi dipastikan foldernya tersimpan di situ. Kalau saya yakin ada. Kalau memang sudah ke-save, kalau memang belum ke-save ya berarti memang istilahnya memang belum ke-save gitu loh. Terus itu siapa Halimatus Sa'diyah. Tadi nggak diklik test movie, itu reset movie-nya bukan ya. Itu pakainya kontrol test movie ya Mbak Halimah, kontrol test movie. Yang Mahmud sudah direcord ya, terima kasih. Nanti mungkin karena beberapa teman-teman yang tidak bisa concern secara full, nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat ini, bisa dilihat kapanpun dan dimanapun, dalam arti dengan alat yang penting bisa untuk memutar videonya. Begitu teman-teman sekalian, kalau cukup saya tutup, kalau tidak dan masih ada yang perlu disampaikan, saya sangat bersedia untuk bisa mengklarifikasinya. Sudah, Pak. Soalnya habis ini ada UTS jam 1. Sukses ya buat UTS-nya ya. UAS, Pak, UAS. Puas, Pak. UAS apa? Bahasa Inggris serentak. Oh, iya. Tapi ini ya, nggak disorot pulpennya ya. Apa, Pak? Apa itu, Pak? Katanya kemarin ujinya disorot sama pulpen, disorot pulpennya gitu, biar nggak buka-buka. Itu trigono, Pak. Oh, itu trigono ya. Dalam bahasa Inggris, Pak. Nggak Kalau bahasa Inggris awas gimana? hari ini, Pak. Oh gitu. Ya pokoknya semuanya sukses ya, lancar ya. Hasilnya juga bisa bagus semuanya ya. Amin. Dan nggak perlu mengulang nanti di tahun depan, bukan di semester depan, tapi di tahun depan. Karena kalau satu mata kuliah bahasa kalian kok gagal, kalian akan mengulang 1 tahun, karena bahasa itu kan munculnya per tahun, bukan per semester gitu loh. Ya, pokoknya semuanya sukses, lancar. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini, dan saya minta ini ya, tidak cuma berhenti pada frame by frame, saya minta kalian mencoba sampai akhir bagian animasi. Silahkan nanti dicoba. Nanti kalau memang ada kendala di save dulu atau bisa langsung ditanyakan ataupun didiskusikan di grup. Begitu ya. Pokoknya enak, berarti kapanpun, pokoknya nggak harus menunggu hari Kamis, sepanjang hari selama seminggu kita bisa komunikasi melalui grup itu. Sepakat ya? Iya, Pak. Yang penting semangat lah. Yang penting semangat. Kalau nggak semangat, ya itu nanti akan sesuai hasilnya. Kalau kalian semangat, hasilnya pasti bagus gitu aja. Ya, insya Allah. Amin. Tanya, deadline-nya kapan ya, Pak? Apa? Deadline-nya kapan? Idenya? Iya. Deadline, Pak. Apa sih? Ini sampai yang mana deadline, Pak? Deadline. Deadline-nya. Pengumpulan. Saya enak aja. Kalian sanggupnya kapan? Hari ini? Besok? Ini pengumpulan yang lingkaran itu ya, Pak? Iya, Pak. Yaudah. Hanya yang lingkaran itu. Aduh. Yang frame by frame. Yang multi. Oh, yang tadi Fikri itu. Ya, betul. Oh, iya, Pak. Tak kirain yang lingkaran kan nyambung gitu loh, Pak. Oh iya. Udah, saya tunggu sampai jam 2 ya.
Jangan, Pak. Jangan apa? Nanti ada UAS. Pak, Ada UAS. Kalau sampai jam 2 pagi nggak apa-apa, Pak. Ya. Heeh. Ya. Iya. Ya. Yes, saya Jam 2 yakin. pagi, Pak. Pokoknya saya sebenarnya yakin kepada kalian akan segera mengumpulkan. Monggo semakin cepat semakin baik. Itu aja ya. Iya, Pak. Itu aja. Siap, Pokoknya- Pak. Pokoknya saya yakin atas keseriusan kalian semakin cepat semakin baik. Semakin lambat semakin tidak baik. Gitu aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sukses untuk ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.